Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ramadan. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk menjadi seorang narator. Di antaranya kelompok saya adalah Rudi Subroto dan Kurniawati. Kami sedang mengerjakan proyek tugas dari mata kuliah sistem operasi. Baiklah, sekarang kita mulai aja lah, langsung. Saya Rudi Subroto. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi. Operating system. Struktur sistem operasi. Komponen sistem. 1. Manajemen proses. Program yang sedang dieksekusi, sebuah proses memerlukan sumber daya resource tertentu seperti waktu CPU, memori, file, dan perangkat input-output untuk menyelesaikan tugasnya. 2. Manajemen memori utama. Memori utama atau biasanya disebut dengan memori, yaitu sebuah array besar berukuran word atau byte. Memori adalah penyimpanan yang dapat mengakses data dengan cepat yang digunakan oleh CPU dan perangkat input atau output. 3. Manajemen file adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya atau user, biasanya berupa program atau baik dalam bentuk source maupun objek dan data. 4. Manajemen input-output. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas sistem input atau output sebagai berikut. A. Sistem buffer seshing. B. Antarmuka device driver secara umum. C. Driver untuk device hardware tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Karena memori utama bersifat volatile dan terlalu kecil untuk mengakomodasi semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder atau secondary storage untuk backup memori utama. 6. Sistem jaringan atau sistem terdistribusi. Kumpulan prosesor yang menggunakan memori atau clock bersama-sama. Setiap prosesor mempunyai lokal memori sendiri. Prosesor-prosesor pada sistem dihubungkan melalui jaringan komunikasi. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan protokol. Nama saya Kurniawati, saya akan melanjutkan presentasi. Sistem proteksi, suatu mekanisme untuk mengontrol akses oleh program, proses atau user pada sistem maupun resource dari user. Sistem command interpreter, beberapa perintah yang dimasukkan ke sistem operasi menggunakan pernyataan kontrol yang digunakan untuk manajemen dan pembuatan proses. Penanganan input-output, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori utama, akses sistem file, proteksi jaringan. Layanan sistem operasi, yaitu eksekusi program, operasi input-output, manipulasi sistem file, komunikasi, mendeteksi kesalahan, fungsi tambahan untuk membantu user, mengalokasikan sumber daya, akuntansi, dan proteksi. Sistem call menyediakan antarmuka antar program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Sistem call biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly. Sistem call dapat dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu kontrol proses, manipulasi file, manipulasi device, informasi lingkungan, komunikasi. Sistem program adalah masalah yang relatif kompleks, namun dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain manipulasi file, status informasi, modifikasi file,
bahasa pemrograman yang mendukung pemanggilan dan eksekusi program, komunikasi, dan program aplikasi. Struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu struktur sistem Microsoft DOS. Sistem operasi tersebut terbatas pada perangkat keras sehingga tidak terbagi menjadi modul-modul. Meskipun Microsoft DOS mempunyai beberapa struktur antar muka dan tingkat dan fungsionalitas tidak terpisah secara baik. Kedua, struktur sistem Unix. Sistem operasi Unix atau original Unix juga terbatas pada fungsi perangkat keras dan struktur yang terbatas. Pendekatan terlapis atau layered approach. Teknik pendekatan terlapis pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top-down. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Mesin virtual. Mesin virtual menyediakan antarmuka yang identik untuk perangkat keras yang ada. Mesin virtual hanya dapat berjalan pada monitor mode jika berupa sistem operasi, sedangkan mesin virtual itu sendiri berjalan dalam bentuk user mode. Sumber daya atau resource dari komputer fisik dibagi untuk membuat mesin virtual. Spooling dan sistem file dapat menyediakan card reader virtual dan line printer virtual. Keuntungan dan kerugian konsep mesin virtual dengan sebagai berikut. Konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan menjadi virtual yang lain. Sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan aplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.